Sampai berjumpa dalam channel saya, Andres Mohanto dari INDLC. Nah, hari ini saya ingin mencoba untuk membahas mengenai team building. Kenapa ini menjadi isu yang besar? Kenapa banyak perusahaan sekarang mulai mencari di internet, di sumber-sumber mereka, gimana sih team building ini dalam masa pandemik ini tetap bisa dilakukan? Ya, seperti kita ketahui ya, kalau kita bicara team building secara konvensional, kita kumpul di satu tempat, mempersiapkan permainan, lalu kita bisa berinteraksi bersama dengan berbagai macam permainan. Ya. Namun masalahnya sekarang dengan pembatasan jarak dan lain sebagainya, kita harus cukup kreatif. Bagaimana sih menciptakan virtual team building? Ini challenge. Banyak orang juga sudah mulai berpikir tentang bagaimana memvirtualkan team building. Apakah bisa atau enggak? Nah, ini masalahnya sekarang ya. Sebenarnya kalau kita lihat, kita harus mulai mengacu kepada apa sih tujuannya dulu. Ya, tujuannya capai apa? Misalnya perusahaan tujuan capai lebih pada membangun komunikasi. Ya kan? Yang kedua, misalnya bangun koordinasi. 3, membangun engagement ya, kebersamaan. Nah, lalu keempat, membangun kerjasama. Ya. Jadi mereka mau saling berbagi ya. Lalu yang berikutnya juga bisa mereka mau saling peduli ya kan? Peduli, saling melengkapi gitu kan ya. Mungkin ini beberapa hal yang seringkali diminta oleh perusahaan. Nah, kalau kita sudah tahu tujuannya, maka kita perlu mempersiapkan bagaimana tools-tools yang ada ini dibuat dalam bentuk permainan atau games, gitu kan ya. Game sendiri sampai saat ini masih merupakan salah satu alat pembelajaran. Karena apa? Dalam game ya, mungkin walaupun itu hanya simulasi, walaupun itu hanya pura-puraan gitu ya, tapi ketika orang sudah menggeblend dengan teman, ketika mereka sudah masuk bersama-sama, umumnya behavior yang mereka munculkan adalah behavior aslinya. Jadi behavior yang memang apa adanya. Bukan behavior yang dibuat-buat gitu kan ya. Jadi game itu keuntungannya di situ. Nah sekarang bagaimana kita menciptakan bentuk virtual? Nah, tentunya kita akan harus mulai berpikir secara teknologi. Ya, mungkin nggak teknologinya? Sangat dimungkinkan. Karena ingat, ya bukan interaksinya, bukan tatap mukanya secara direktif, ya bukan saat kita melakukan kegiatan bersama-sama di satu tempat dan sebagainya, tapi adalah poin-poin yang kita harapkan seperti ini. Ya, komunikasi bisa nggak lakukan secara teknologi? Sangat bisa. Kita rancang bagaimana ketika setiap orang, walaupun mereka di tempat masing-masing gitu ya, mereka nggak bertemu secara langsung, tapi komunikasi harus menjadi salah satu alat terpenting untuk masing-masing tim mencapai hasil. Jadi otomatis komunikasi itu mereka harus lakukan. Akan terlihat, tergambarkan gitu ya, dan bisa tercatat dengan baik dalam komputer kita masing-masing ya. Siapa-siapa yang punya kemampuan komunikasi yang bagus, bahkan orang-orang yang spesifik seorang leader ya, lalu orang-orang yang dalam komunikasi mereka masih kurang dan lain sebagainya. Semua terlihat ya. Jadi komunikasi bisa dilakukan secara virtual. Lalu yang kedua, koordinasi. Bagaimana dengan koordinasi? Nah, virtual team building ya, ada satu virtual team building yang namanya scavenger hunt gitu ya. Untuk bisa menyelesaikan, menemukan berbagai macam hal, mereka harus berkoordinasi dengan baik satu dengan yang lain. Ya, contoh di situ dalam time yang terbatas gitu ya. Mereka misalnya harus menyelesaikan 100 misi, 100 aktivitas yang dilakukan oleh taruhlah 10 atau 15 orang. Nah, kalau mereka nggak saling koordinasi, saling ngobrol, saling bagi tugas dan sebagainya, rasanya impossible menyelesaikan 100 tugas dengan tepat. Karena kalau tugas itu salah, mereka harus kembali mengulang kembali dan sebagainya. Jadi koordinasi sangat penting. Nah, artinya apa? Dalam koordinasi pun bisa dilakukan secara teknologi, yaitu virtual. Yang ketiga, engagement. Ya, bagaimana dengan engagement? Jadi engagement itu kan kebersamaan, keterlibatan.
Kami di awal seringkali dengan metode yang kami sudah lakukan, keterlibatan setiap orang itu penting. Bahkan kita bilang kalau ada orang yang tidak mensupport teman yang lain, rasanya tidak mungkin kita menyelesaikan tugas. Ya, sehingga mereka mulai belajar engage, mulai belajar bertemu dengan orang-orang yang mungkin dalam satu perusahaan, tapi mereka beda-beda divisi sehingga tidak terlalu saling kenal. Tapi mau tidak mau, ketika mereka menjadi dalam kelompok, mereka harus engage satu dengan yang lain. Artinya apa? Engage bisa dilakukan dengan teknologi. Lalu kerjasama. Bagaimana kerjasama, Pak? Kan mereka nggak ada di satu lokasi. Mereka terpisah di tempat masing-masing, bahkan rumah masing-masing. Yes, tapi kerjasama itu kan juga mereka lakukan secara otomatis ketika mereka WFH sekalipun juga. Mereka harus bisa teamwork. Ya, jadi kapan saya melakukan bagian saya, kapan teman saya melakukan bagian saya, kapan yang lain juga melakukan bagian saya. Tapi kalau itu disatukan seperti puzzle, ujung-ujungnya akan memberikan hasil yang kita harapkan. Artinya apa? Dengan metode kita ini bisa dilakukan, gitu kan ya. Lalu yang terakhir, peduli dan saling melengkapi. Ya, ini kembali kepada esensi dari team building, yaitu mereka akan mulai sadar bahwa oh iya ya, kalau saya tidak memberdayakan teman-teman saya yang punya berbagai macam keahlian. Contoh kalau untuk bagian nanti ada misi yang mereka harus ngomong. Oh, kamu aja. Kenapa? Karena mereka orang pintar ngomong. Kalau misi untuk memfoto misalnya beberapa event. Oh, saya kebetulan ada di pinggir jalan rumah saya lakukan. Oh, yang satu lagi harus mencari tanaman-tanaman yang sulit. Oh, saya kebetulan dekat kebun, Pak, tetangga saya. Nah, jadi semua orang terlibat penuh ya untuk bisa menyelesaikan 100 misi dengan batasan waktu yang luar biasa ya. Kita hanya punya waktu 55 menit sampai 60 menit dan mereka selesai. Itu luar biasa sekali. Di situ mereka bisa sampai tidak lagi merasa terpisah karena benar-benar ngandelin orang. Bahkan mereka harus cari-cari temennya yang mana. Kalau temennya juga nggak peduli, sibuk sendiri nggak bisa. Perlu koordinasi, perlu bertanya, gimana ini, bagi tugasnya gimana. Mungkin di antara mereka nanti pecah jadi grup-grup kecil lagi, lalu gabung ke grup besar lagi. Dan itu membuat suasana hidup. Ya, jadi kurang lebih gambaran seperti itu. Kalau saya ditanya, apakah bisa? Kami sudah melakukan di banyak perusahaan. Gitu kan ya. Dan dengan tingkat efektivitas yang menurut saya di atas 80%. Artinya semua orang puas, hasil akhirnya bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh perusahaan. Khususnya bagaimana menciptakan team building. Karena sekarang di masa pandemik seperti ini, orang sudah mulai menjadi kebiasaan bekerja sendiri-sendiri. Ya, ada satu sindroma autis. Ya, orang menjadi autis, menyempit dan sebagainya karena jarak. Tapi minimal dengan team building virtual ini kita menyatukan kembali, mengingatkan kembali bahwa mereka bekerja satu dengan yang lain dan tidak bisa terpisahkan. Saya Andres Sumanto dari ADLC.